Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratal afadil yang kami muliakan, segenap pengurus Yayasan Aulia yang kami hormati, Hadratal Mukarramin, Kepala Sekolah SMP IT Aulia beserta seluruh jajaran Dewan Asatid dan Ustadzat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adik-adikku semuanya, para murid yang Masya Allah tabaraka rahman insya Allah menjadi kebanggaan bagi nusa bangsa dan agama kelak insya Allah. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di zaman yang perubahannya sangat cepat. Kita menghadapi zaman yang tidak dihadapi oleh bapak-bapak kita, kakek-kakek kita dahulu. Kita berada di satu masa yang disebut oleh para ahli sebagai era disruptif. Banyak teknologi dan penemuan-penemuan baru mengubah bagaimana cara manusia hidup, menenggelamkan begitu banyak hal yang dahulu sangat dijadikan sandaran, dijadikan sebagai andalan oleh manusia. Disrupsi terjadi di berbagai macam bidang. Di bidang pendidikan juga ada disrupsi. Kalau generasi bapak saya itu yang lulus SMP itu sudah sangat hebat dan akan jadi rebutan di lapangan pekerjaan. Generasi bapak saya yang beberapa waktu kemudian tidak lama menjadi yang dicari adalah lulusan SMA. Dan tidak lama kemudian sudah ke diploma. Dan tidak lama kemudian sudah ke sarjana. Dan kini kita tahu menjadi sarjana di Indonesia tetaplah merupakan sebuah keadaan yang penuh ketidakpastian. Lapangan kerja belum tentu tersedia. Menjadi entrepreneur juga tidak semudah yang dibayangkan. Nah, maka secara pendidikan ada disrupsi di sana, di mana kemudian berbagai keahlian, berbagai keterampilan justru banyak didapatkan orang dari pendidikan-pendidikan atau pelatihan-pelatihan yang diperoleh secara informal, secara bukan melalui lembaga resmi pendidikan. Disrupsi juga terjadi pada berbagai macam keterampilan. Dahulu di generasi bapak saya mengoperasikan komputer itu sesuatu yang keren banget. Di generasi saya masih sangat hebat orang yang akrab dengan teknologi bernama komputer. Di generasi sekarang segala sesuatu yang bersifat komputer hidup di keseharian kita. Kalau bapak-bapak kita atau mungkin generasi paman-paman saya, kakak-kakak saya membeli alat elektronik, maka yang mereka akan lakukan pertama kali adalah membaca buku petunjuk, membaca manual booknya, mencari cara bagaimana untuk mengoperasikan secara benar sesuai SOP. Tetapi bayi-bayi yang lahir di hari-hari ini, adik-adik kita itu digital native. Mereka adalah penduduk asli dunia digital. Sementara yang lebih senior-senior seperti kami ini adalah imigran, digital imigran. Tapi adik-adik kita ini digital native. Begitu pegang gadget, mereka sudah bisa langsung mengoperasikan. Nggak usah baca buku manual, nggak usah baca buku petunjuk, tapi langsung kemudian menggunakannya. Dahulu pekerjaan untuk menjadi seorang
pesohor, ya, itu ditempuh dengan karir yang mendaki dari bawah. Dengan mungkin ada yang ikut teater sampai kemudian bermain film, dari menjadi figuran sampai kemudian menjadi pemeran utama dan lain sebagainya. Sekarang adik-adik kita kecil bisa bikin channel YouTube yang kemudian akan di-subscribe oleh jutaan orang dengan tayangan-tayangan yang kreatif. Sehingga banyak anak yang menarik diri dari sekolah, ya, untuk kemudian menjadi YouTuber. Bagaimana kemudian pendidikannya ditempuh melalui homeschooling. Itu pun kadang-kadang homeschoolingnya tidak terlalu intensif gitu ya. Tetapi mereka telah meraih uang yang sangat banyak melalui kanal di YouTube. Kemudian disrupsi pada berbagai bidang pekerjaan, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dimuliakan Allah. Di generasi bapak saya menjadi dokter, itu kesejahteraannya terjamin. Di generasi saya menjadi dokter ini sudah agak ada perubahan. Dahulu dokter itu ya lambat laun pasti kaya. Sedangkan sekarang menjadi dokter, pendidikan sudah lama, harus melalui sistem koas, kemudian setelah disumpah dokter harus melakukan internship, ya, magang, kemudian baru disumpah dokter, ada ujian kompetensi secara berkala. Itu pun kalau dokter umum sangat sulit untuk kemudian berpenghasilan tinggi, harus kemudian mengambil jenjang spesialis yang lama pendidikannya 2-4 atau bahkan lebih dari itu tahun gitu ya. Kemudian kalau sudah dokter spesialis pun sekarang kemudian untuk berpraktek harus mendapatkan rekomendasi dari senior-seniornya yang sesama dokter spesialis gitu ya. Dan itu juga tidak mudah. Dan kemudian kita tahu sekarang ketika bekerja sama dengan BPJS pun banyak yang belum dibayar. Dan sekarang akan dibuka keran untuk dokter-dokter dari ASEAN dan dari luar negeri untuk bisa masuk, akan bersaing. Belum lagi sekarang pasien itu cerewet dan sok tahu karena mereka sebelum ke dokter googling dulu, mencari referensi di YouTube, di Wikipedia, di Google, semua dicari dulu sehingga nanti kemudian bisa ketika dokter memberikan prognosis ataupun diagnosis, dia bisa memberikan satu umpan balik yang membuat dokternya bisa tercengang-cengang gitu ya. Belum lagi tantangan teknologi, dan ini tantangan teknologi di berbagai bidang. Sekarang orang apakah perlu ke dokter kalau kemudian ada alat scan kesehatan yang bisa men-scan dari ujung rambut sampai ujung kaki, menunjukkan semua gangguan metabolisme, menunjukkan semua melemah organ yang bagian mana saja, menunjukkan di mana ada pembuluh darah yang bekerja kurang baik, ya, peredaran darah yang kurang lancar, di mana organ yang bermasalah, kemudian nutrisi apa yang kurang, dan lain sebagainya. Dipencet tombol kedua langsung keluar rekomendasi treatmentnya, apa yang harus diasup, seperti apa dietnya, vitamin apa yang harus diminum, obat apa yang harus diambil, gitu ya, dan olahraga seperti apa yang harus dilakukan. Semua rekomendasi treatment keluar. Jadi dokter mau ngapain, gitu ya. Dan ini hanya soal waktu akan kemudian semakin masif di mana-mana. Pekerjaan-pekerjaan yang di waktu saya kecil masih begitu gegap gempita, sekarang tidak ada lagi. Contoh penjaga pintu tol yang dulu bahkan menjadi bahan iklan yang sangat terkenal. Sonsinya mana, kalau ustadz-ustadzah mungkin masih ingat dengan iklan itu. Tapi adik-adik kita tidak tahu bahwa dulu ada pekerjaan namanya penjaga pintu tol. Karena sekarang semuanya tap cash, semuanya bayar pun tinggal tempel kartu. Dulu yang menjadi pekerjaan padat karya, hari-hari ini semakin banyak yang dikerjakan oleh mesin, tidak lagi manual gitu ya. Diperkirakan dalam tahun 2024 ya akan ada bahkan farmasis, ahli farmasi itu berbentuk robot, tidak lagi berbentuk manusia. Jadi hampir semua pekerjaan akan ada efisiensi yang kemudian dialihkan kepada mesin, kepada robot. Subhanallah, jadi rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang orang mau mengambil satu jenis pekerjaan itu sesuatu yang penuh dengan disrupsi. Ya, dahulu kita tahu ya, di awal-awal era muncul istilah millennials.
Millennials itu konon lebih mementingkan pengalaman dari aset, mereka lebih suka traveling daripada beli barang gitu ya. Tapi sekarang siapa yang traveling gitu ya, dengan kondisi pandemi yang Allahu Akbar, Allah tunjukkan kekuasaannya begitu mudah. Allah mengubah keadaan dunia yang dulu gegap gempita, hotel-hotel di mana-mana penuh, berdiri ya. Kemudian sekarang hampir banyak yang tutup, banyak yang gulung tikar. Kemudian di industri penerbangan apalagi ya, di industri transportasi juga kemudian luar biasa. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi pada zaman kita ini, perubahan yang luar biasa menggilas zaman gitu ya. Dahulu orang pergi ke toko buku dengan niat untuk membeli buku tertentu dengan tema tertentu atau penulis tertentu. Sekarang orang pergi ke toko buku untuk sightseeing, untuk nonton-nonton. Di mana dia beli secara online. Dia beli, cari perbandingan di marketplace, mana yang harganya paling murah. Ya. Kemudian berbagai hal yang kemudian berubah. Ya, di masa lalu orang minum kopi untuk menguatkan diri, menahan kantuk. Ya, di zaman sekarang orang pergi ke kafe karena kafe itu instagramable. Karena kafe itu kalau dipotret lagi bekerja di situ, itu lebih keren daripada berpotret di meja kerja, meskipun meja kerja itu ada tulisannya direktur utama. Itu kalau dipotret kalah keren dengan orang yang kerja di kafe ya, di co-working space yang nyaman, cozy tempatnya, instagramable, backgroundnya ada quote-quote menarik gitu ya, dan kemudian dia bekerja di situ seharian. Subhanallah tabarakallah, terlalu banyak ya teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, perubahan-perubahan yang terjadi yang kemudian kita melihatnya sebagai tantangan sekaligus untuk anak-anak generasi milenial adalah peluang untuk kemudian ke depannya dia mengelola dirinya agar menjadi orang yang tetap senantiasa bernilai tinggi, menjadi manusia-manusia yang tetap bernilai tinggi di tengah perubahan yang luar biasa. Kalau tadi pendidikan kehilangan maknanya, gelar akademis ya, ijazah sudah tidak lagi dilihat orang terlalu signifikan untuk memberi pengaruh kepada seseorang memasuki lapangan pekerjaan. Kalau bahkan lapangan-lapangan pekerjaan sudah semakin banyak diambil alih oleh robot, ya, diambil alih oleh teknologi, diambil alih oleh kecanggihan berbagai macam piranti dan gadget ya. Kemudian kita melihat lapangan-lapangan pekerjaan yang dahulu adalah prestisius di zaman sekarang tidak lagi menjanjikan. Ya, bahkan ada lapangan-lapangan pekerjaan yang menghilang. Gaya hidup yang berubah-ubah dan kemudian ada kondisi pandemi COVID-19 yang juga mengubah segalanya. Ini menjadi sebuah hal yang menarik, menjadi tantangan bagi anak muda, menjadi tantangan bagi generasi milenial, bahwa ke depan mereka tidak bisa mengandalkan hanya sekedar gelar akademis. Mereka tidak bisa mengandalkan sekedar skill, karena skill mereka sangat cepat dikalahkan oleh robot. Mereka tidak bisa hanya mengandalkan sekedar keterampilan-keterampilan yang sifatnya umum. Tetapi saya yakin ada hal yang tidak akan lekang, tidak akan rusak, tidak akan usang sampai kapanpun, yaitu adab dan akhlak yang baik. Pribadian dengan karakter yang terpuji, yang itu didapat tentu saja dari keimanan kepada Allah, dari buah ibadah yang kokoh yang kemudian menghasilkan akhlak mulia, yang menghasilkan adab yang manis, yang kemudian akan dihargai oleh orang. Sentuhan-sentuhan yang sangat manusiawi, yang sangat-sangat dekat dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena kita menjadi orang yang bukan sekedar tanggap terhadap perubahan zaman yang bergerak cepat, tetapi juga mempertahankan nilai diri kita sebagai orang yang beradab, orang yang berakhlak, orang yang punya kualifikasi jujur, kualifikasi peduli, kualifikasi sabar, kualifikasi ramah, kualifikasi antusias, kualifikasi supel, mudah bergaul, ya, memberi perhatian kepada orang, jadi teman curhat yang baik, ya. Kemudian berbagai kualifikasi yang menyenangkan secara emosional,
secara sosial, di tengah pergaulan, ini justru yang akan menjadi kekuatan kita di masa yang akan datang. Selain tentu kalau kita memiliki keahlian, kompetensi di berbagai bidang yang bisa melampaui berbagai penemuan-penemuan baru yang hadir di hari ini, meramaikan kehidupan kita. Sekali lagi teman-teman millennials yang dirahmati Allah, ini adalah tantangan dan peluang bagi kaum millennials untuk di masa yang akan datang menunjukkan kemampuannya untuk survive di tengah perubahan yang sangat cepat bergulir, yang apapun yang kemudian kita pelajari hari ini sangat cepat usang besok. Teknologi yang kita kuasai hari ini sangat cepat menghilang beberapa waktu yang akan datang, gitu ya. Dengan perubahan yang luar biasa ini, maka insya Allah adalah peluang dan tantangan bagi generasi milenials untuk kedepannya memberikan prestasi dan kontribusi. Nah, ada beberapa sifat ya generasi milenials yang kemudian menjadi kekuatan, tapi juga barangkali menjadi sekaligus kelemahannya. Kita tahu generasi milenials itu achievement oriented. Mereka berorientasi mencapai sesuatu. Ya, mencapai sesuatu itu artinya mereka memang orang-orang yang high motivated. Orang-orang yang termotivasi tinggi untuk berprestasi, untuk meraih sukses gitu ya di masa yang akan datang. Kenapa? Karena sukses itu adalah bagian dari gaya hidup millennials. Karena setiap diri pribadi millennials itu akan bercerita tentang dirinya. Dia akan berbagi tentang dirinya di sosial media. Ya, dalam bahasa orang tua disebut pamer, tetapi di generasi milenial hal ini adalah satu kewajaran bagaimana kemudian mereka berbagi berbagai momen-momen prestasi di dalam hidupnya, momen-momen pencapaian. Sudah sampai mana sebagai traveler, ya itu sudah pasti akan diposting. Sudah minum kopi apa saja sebagai penggemar kopi, itu akan diposting, gitu ya. Sudah menaklukkan perusahaan apa saja, ya. Saya bisa jadi karyawan di sini, jadi karyawan di sini. Itu akan di-sharing gitu ya. Sudah berhasil menjadi penjual online dengan omset berapa gitu ya. Itu pasti akan di-sharing. Sudah menjadi startup yang unicorn atau yang lebih besar lagi ya sifatnya, atau sudah sampai mana gitu ya. Sebagai bahkan ya mungkin sekedar driver transportasi online ya, itu apa yang menjadi capaian hari ini, apa yang menjadi prestasi hari ini, mereka akan melakukan sharing. Tapi itulah yang menjadi motivasi yang juga kuat bagi mereka untuk meraih prestasi. Mereka achievement oriented. Adik-adik juga harus menjadi orang-orang yang punya orientasi prestasi, tetapi tentu dalam makna yang positif. Karena kalau achievement oriented ini, orientasi untuk berprestasi ini dimaknai tidak secara positif, tentu orang akan kemudian mengisi prestasi hidupnya dengan hal-hal yang konyol dan hal-hal yang merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Itu ya, YouTuber yang pengen cepet tenar, pansos ya, itu dengan cara ngeprank ya, dengan ngeprank yang tidak pada tempatnya, menyakiti orang lain, menipu gitu ya. Ngasih bingkisan ternyata isinya bata dan lain sebagainya, itu yang dicontohkan. Jadi sebenarnya kan achievement oriented ya, orientasinya untuk kemudian mencapai satu prestasi tertentu, tapi kalau tidak kemudian dipagari dengan nilai-nilai yang semata-mata positif, maka akan menjadi melenceng. Yang penting terkenal, yang penting dianggap keren, yang penting viewersnya banyak, yang penting likes-nya banyak, yang penting subscribers-nya banyak. Ya, yang ini akan menjadi sesuatu yang justru sangat merusak. Nah, ini salah satu sifat generasi milenial yang sangat luar biasa adalah achievement oriented. Jadi, adik-adik jangan takut untuk berprestasi, jangan takut untuk kemudian tampil, jangan takut untuk kemudian meraih prestasi sedini mungkin. Anda tidak harus menunggu tua untuk sukses. Anda tidak harus menunggu waktu yang lama untuk bisa sampai ke puncak. Tetapi Anda bisa merintis kesuksesan-kesuksesan kecil itu sejak sekarang, menebarkan berbagai karya yang positif. Itu tentu saja.
Yang kedua, di antara karakteristik generasi millennials adalah mereka orang-orang yang gadget freak ya. Mereka sangat terikat pada teknologi dan mereka sangat tersambung dengan teknologi. Mereka tersambung dengan dunia global melalui teknologi. Jadi ya mereka nggak bisa lepas dari gadget. Mereka nggak bisa lepas dari perangkat elektronik. Mereka nggak bisa lepas dari hal-hal yang sifatnya terhubung secara online. Nah ini tentu juga bisa menjadi satu yang positif, satu yang negatif. Yang positif ya, dari situ kita bisa menadah ilmu seluas-luasnya ya, dimanfaatkan betul memiliki gadget untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan ya, keterampilan, mendapatkan wawasan, mendapatkan berbagai sharing pengalaman positif dari orang-orang sukses untuk kemudian menjadi bekal-bekal kita. Ya, sayang sekali ketergantungan kepada gadget dan sekaligus ketersambungan dengan dunia global itu juga rawan menjatuhkan kita kepada hal-hal yang negatif, ya, tenggelam di dalam gosip-gosip gitu ya. Salah satu yang paling sering terjadi ya, mengikuti berita tanpa fokus, kesana kemari cuma buka link lagi, nyambung, pengen tahu, kepo lebih banyak tentang seorang bintang K-pop gitu ya, untuk kemudian diketahui segala sisi hidupnya. Buat apa gitu ya? Lebih baik kemudian kita mencari yang lebih positif dari itu. Ya, lebih-lebih lagi berbahayanya ada yang kecanduan game online, ada yang kemudian kecanduan tontonan ya, apalagi tontonan-tontonan yang tidak senonoh ya, yang bisa sangat merusak secara psikis, yang membuat kita menjadi kehilangan motivasi, kehilangan keinginan berprestasi ya, kecanduan yang bisa kemudian merusak masa depan kita. Nah, ini yang kedua. Jadi achievement oriented, dia orang yang sangat ingin berprestasi dan dia terhubung dengan dunia global. Dia tersambung dengan dunia yang luas ya. Zaman saya kecil sangat-sangat menjadi sesuatu yang hampir mustahil bisa saling bersapa dengan misalnya tokoh panutan, tokoh yang sangat kita ngefans sama dia gitu ya. Tapi sekarang Anda bisa mention-mentionnya di Twitter, bisa nge-tag di postingan Instagram, bisa kemudian nandain di postingan di Facebook atau di YouTube atau di tempat lain. Ya, kita dengan orang-orang yang dulu seakan tidak tergapai, sekarang bisa begitu dekat ya. Ada artis kesayangan pun kita bisa saling berkomunikasi, meskipun ya untuk di notice, untuk mau menjawab, mereply mungkin tidak selalu, tetapi setidaknya kita bisa menyampaikan sesuatu kepada dia ya. Bahkan bisa DM, bisa direct message ya, langsung ke dia dan lain sebagainya. Ini tentu harus dimanfaatkan betul-betul untuk hal-hal yang bisa mengupgrade diri kita, untuk bisa menaikkan kualitas pribadi kita menjadi yang lebih pintar, yang lebih rajin, yang lebih punya kualifikasi, lebih punya keterampilan, lebih punya skill dan lain sebagainya. Ayo manfaatkan betul-betul kecenderungan berteknologi ini untuk untuk menyokong achievement oriented kita, keinginan kita untuk senantiasa berprestasi. Yang ketiga, generasi millennials itu mereka mudah bosan ya, karena kemudian dunianya bergerak begitu cepat. Kita bisa mengklik itu dalam hitungan detik, berpindah dari satu tema ke tema yang lain dengan begitu cepatnya, berpindah dari satu obrolan ke obrolan yang lain dengan begitu cepatnya, berpindah dari satu topik ke topik yang lain dengan begitu cepatnya. Itu juga mempengaruhi keseharian kita sehingga kita mudah bosan pada satu hal. Ya, kalau diambil yang jelek, nanti di dunia pekerjaan pun akan ada millennials yang mudah bosan pada pekerjaan yang diembannya, sehingga dia loncat-loncat perusahaan, dia ganti-ganti pekerjaan, dia berolah alih ke berbagai macam bidang profesi yang berbeda-beda di berbagai perusahaan, mencari terus tantangan baru dan seterusnya. Kalau itu memang betul mencari terus tantangan baru untuk lebih berprestasi, untuk karyanya lebih bagus, untuk meningkatkan kualitas pribadi, tentu tidak bisa disalahkan. Yang salah adalah kalau
bosannya sekedar bosan, sehingga kemudian kesana kemari hanya menjadi kutu loncat di dalam berbagai bisnis yang dimiliki oleh orang lain. Ini tidak akan membuat kita menjadi lebih baik. Kemudian karena mudah bosan, juga pada barang-barang yang dibeli juga mudah bosan gitu ya. Maka ini kepentingan kita ya bisa diubah menjadi kebaikan. Misalnya kalau kita beli barang, sudah bosan dengan barang itu, kita sharing dengan yang lain, kita berbagi dengan anak yatim, kita hadiahkan ke panti asuhan, misalnya gitu ya, yang itu membuat bahagia orang lain. Kita bisa melakukan hal-hal seperti itu. Jadi karena mudah bosan juga, ya, dia menjadi orang yang kemudian sulit untuk istiqomah ya. Dalam sisi lain, sulit untuk istiqomah, sulit untuk tekun, sulit untuk persisten. Tetapi orang yang menyikapi ini sebagai tantangan, tentu dia akan berupaya untuk bahwa kemudah bosanannya itu diarahkan untuk bukan sekedar berpindah-pindah satu tema, satu topik ya, tetapi untuk memperbesar pemahamannya sendiri atau memperbesar apa yang kemudian bisa dia lihat dari orang lain ya di dalam satu peristiwa. Jadi yang dia lakukan adalah kemudah bosanan itu dimanfaatkan betul seharusnya untuk mengupgrade kualitas dirinya. Yang ketiga, ya millennials itu tadi lebih suka mengutamakan pengalaman-pengalaman dibandingkan aset. Ya maksudnya kalau generasi di atas kita itu ya dia mengutamakan di generasi mudanya, di masa mudanya dia untuk membeli rumah, membeli tanah ya, untuk menabung, untuk menyimpan emas misalnya ya. Tapi kalau generasi milenials kadang itu bukan prioritas. Yang lebih prioritas adalah kalau kamu bekerja selama 1 tahun itu 250 hari, ya sudah selayaknya 80 hari dipakai untuk liburan, untuk traveling, untuk menjelajah hal-hal baru, untuk merefresh pikiran ya, untuk kemudian menghibur diri, untuk having fun, untuk kemudian memulihkan kembali semangat bekerja dan berprestasi lebih tinggi. Cara pikir generasi millennials tentu demikian. Bagaimana kemudian dia mengisi pekerjaannya itu dengan kesungguhan, tetapi salah satu tujuannya agar bisa menikmati liburan juga dengan keseriusan. Menikmati liburan dengan sebaik-baiknya, senikmat-nikmatnya. Gitu, itu yang terjadi pada generasi milenial. Nah, tentu saja ini harus seimbang, teman-teman harus mengetahui mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas dari apa yang kita kejar sebagai pencapaian-pencapaian di dalam pengalaman kita. Tentu ada hal-hal yang urgent, yang penting dan mendesak untuk dilakukan, tetapi ada hal-hal yang bisa kita tunda, ada hal-hal yang bisa menunggu, yang kemudian bisa kita akhirkan dan kita mendahulukan mengamankan ya capaian-capaian kita, mengamankan pendapatan-pendapatan kita, terutama ketika kita sudah punya kewajiban nanti untuk menafkahi keluarga, untuk membiayai pendidikan anak dan seterusnya. Tentu kita memerlukan satu pengaturan ekonomi yang tersendiri. Kemudian rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ya karena generasi millennials ini adalah orang-orang yang gadget freak, yang sangat akrab dengan berbagai teknologi, tentu mereka juga orang-orang yang ya, menggunakan teknologi itu seoptimal mungkin, berbelanja melalui teknologi, ya, membayar dengan teknologi, tidak lagi pakai uang cash, tetapi pakai uang elektronik yang bisa kemudian menjangkau banyak pembayaran yang lain. Ya, ini bisa menjadi kekuatan sekaligus kelemahan kita ya sebagai generasi millennials. Ya, teknologi tentu memudahkan kita dan ke depan kita akan sangat banyak bergantung kepada teknologi. Tapi di sisi lain jangan sampai kita kehilangan nilai-nilai dasar dari berbagai hal yang kita lakukan itu. Dalam transaksi ada doa-doa, dalam transaksi ada niat ibadah, dalam transaksi ada berkah yang kemudian kita ingin raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga menjadi peluang ya bisnis yang
terhubung, terkoneksi. Kita sekarang bisa menawarkan bisnis kita melalui sosial media, ya. Kita bisa memperlihatkan dulu orang beriklan harus mahal, ya. Kita sekarang bisa membuat penawaran sendiri dari produk-produk kita secara cepat, asalkan kita memiliki satu konten yang positif yang bisa di-share, dibagikan sesuai dengan konteks misalnya produk yang sedang ditawarkan. Sifat generasi milenials ini juga menjadi peluang bagi teman-teman semuanya untuk membangun jejaring di dunia maya, ya, untuk satu sama lain saling menguatkan, mengokohkan di masa yang akan datang, baik secara ilmu maupun juga secara amal, ya. Tugas dan kewajiban ya setiap generasi muda muslim tidak hanya kemudian untuk berprestasi menjadi orang-orang hebat di zamannya sendiri, tapi bagaimana kemudian dia menularkan pemahaman-pemahamannya, inspirasi-inspirasinya untuk menjadi kekuatan bagi generasi penerusnya, sehingga dengan begitu mereka juga bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi di waktu-waktu yang akan datang. Teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai sifat generasi milenials ini ya harus dikenali, harus diketahui teman-teman. Mereka para generasi milenial ini sifat yang lain adalah lebih suka diinspirasi, bukan didikte, bukan digurui dalam tanda kutip ya, mendikte itu. Tetapi bagaimana kemudian dia merasakan, dia mengalami apa-apa yang kemudian dia ingin putuskan di dalam hidupnya, itu dia alami sendiri, dia bisa rasakan sendiri, yang kemudian ini bisa menjadi satu tambahan penghayatan yang luar biasa dari konteks dia menghadapi segala situasi. Ya. Para asatid dan ustadzat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi kita menyebut berbagai hal begitu mudah untuk terdisrupsi, begitu banyak hal mudah untuk luntur, mudah untuk tidak berbahaya, mudah untuk maksudnya tidak punya daya lagi di masa yang akan datang, gitu ya. Lalu apa yang kemudian bisa menjadi andalan kekuatan kita untuk menghadapi masa yang akan datang? Saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahf ketika menggambarkan para pemuda yang tidurnya saja selama 309 tahun itu bisa mengubah negeri, ya, dari negeri yang kufur menjadi negeri yang beriman, gitu. Ya, inilah para pemuda yang hebat luar biasa. Mereka bisa mengubah ya arah sejarah yang mereka harus hadapi di zaman tersebut. Nah, Allah mengatakan tentang para pemuda Ashabul Kahfi itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahum yatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu ila akhir ayat. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard ila akhir ayat. Jadi, teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah mensifati para pemuda ini dengan sifat-sifat yang luar biasa. Yang pertama, innahum fityatun, sesungguhnya mereka adalah para pemuda. Jadi kemudaan itu istimewa. Tadi sudah disebutkan oleh salah satunya oleh Ustaz Putra ya di dalam pengantarnya, moderator kita Ustaz Putra, bahwa Allah itu takjub kepada anak muda yang tidak punya keinginan untuk menyimpang. Ya karena masa muda itu masanya coba-coba, masanya bereksplorasi, masanya ingin melakukan hal-hal yang baru, masanya ingin menambah pelanggaran, gitu ya. Masanya ingin menghabiskan jatah kegagalan, itu ya. Itu yang mereka ada di masa muda. Tapi ada anak muda yang kemudian tidak digoyahkan oleh masa mudanya ke dalam godaan-godaan yang dahsyat. Ini sangat istimewa. Maka Nabi SAW juga memberikan kepada kita satu pembelajaran ya, bahwa anak muda itu ya, selalu lebih lumayan daripada yang sudah tua. Jadi, Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah
takjub kepada orang tua yang taat dan rajin beribadah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih takjub kepada anak muda yang rajin beribadah. Atau dalam riwayat lain sebaliknya, bahwa Allah itu benci anak muda yang bermaksiat, tetapi Allah lebih benci lagi pada orang tua yang bermaksiat. Jadi kalau soal ibadah, ya, yang menang anak muda yang beribadah itu lebih menakjubkan Allah daripada orang tua beribadah. Orang tua beribadah ya pantas, itu ya sudah mau habis masa berlakunya, sudah habis meninggal. Tapi ada anak muda beribadah, itu menakjubkan di sisi Allah. Sebaliknya ada orang muda melakukan kemaksiatan, maka dia sesuai aturan itu harus seorang pemuda kok dia melakukan dosa, ya itu lebih bisa dimaklumi gitu ya, maksudnya daripada orang tua sudah tua kok tidak nyebut tetap melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi innahum fityatun, itulah kekuatan para pemuda. Mereka masih muda. Mereka masih memiliki tulang-tulang yang kuat. Mereka masih memiliki nafas-nafas yang segar. Mereka masih memiliki tenaga yang lebih utuh, lebih perkasa. Mereka masih dalam masa pertumbuhan. Makanya orang yang masih muda itu disebut masih hijau. Masih hijau itu artinya masih terus tumbuh. Karena kalau mau tumbuh itu yang dibutuhkan adalah zat hijau ya. Kalau sudah coklat, daun itu sudah coklat, dia sudah tidak produktif. Tapi kalau masih hijau, ada klorofil, ada zat hijau daun, dia produktif untuk menjadi yang mengolah sumber pangan, sumber energi bagi seluruh tumbuhan yang ada di sana. Jadi rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, masih hijau itu artinya masih terus tumbuh. Kalau sudah matang ya itu ya sebentar lagi cuma menjadi busuk. Jadi jangan senang dulu kalau kita disebut wah sudah matang ya, mature ya. Mature itu sebentar lagi membusuk. Tapi kalau masih muda, still young ya, masih dia akan tumbuh, berkembang. Dia produktif gitu ya. Dia bersemangat. Greget itu anak muda. Kemudian yang namanya anak muda, innahum fityatun ya, anak muda kok banyak taat kepada Allah. Anak muda kok banyak melakukan amal ibadah, kesolehan, ya dia menakjubkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang anak muda ini juga dia dianggap hijau itu berarti belum berpengalaman. Ya, lebih baik hijau, belum pengalaman, karena kita hidup di zaman perubahannya cepat. Karena orang berpengalaman itu akhirnya berarti orang yang suka menghadapi masalah baru dengan cara lama. Kalau kita kan menghadapi masalah baru pakai cara baru, ya itulah millennials gitu ya. Memang masalah baru tidak bisa dihadapi dengan cara-cara yang lama gitu. Innahum fityatun, dan anak muda itu solidaritasnya kuat ya, membangun persaudaraan, membangun ukhuwah masih lebih mudah. Kalau sudah terlalu tua itu ya bekerjanya melalui berbagai pertimbangan yang terlalu panjang ya. Kalau anak muda itu breakthrough, ya, menerobos, gimana caranya? Ya, kalau anak muda ini kemudian berbeda dengan orang tua yang kemudian penuh kehati-hatian, ya melangkah nggak jadi melangkah. Anak muda berani ambil risiko. Anak muda berani mempertaruhkan apa yang dia punya. Orang tua lebih berhati-hati, tapi juga itu artinya kadang lebih lemah ya dibandingkan dengan. Kemudian tadi sudah kita sebutkan anak muda itu solidaritasnya kuat ya, membangun ukhuwah anak muda itu jauh lebih mudah daripada membangun ukhuwah persaudaraan di antara orang tua. Anak muda ini terbuka, open mind gitu ya. Anak muda ini dia senasib sepenanggungan, rasa kesusahan ya kesusahan bersama. Kalau orang yang sudah tua, orang yang sudah dewasa terlalu banyak menimbang risiko, bahkan untuk kemudian mempertahankan persaudaraan, mempertahankan persahabatan menjadi sangat sulit, tidak mudah untuk dilakukan. Jadi innahum fityatun.
Kemudian sifat berikutnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang adik-adik tidak boleh juga lepas darinya adalah amanu bi rabbihim. Mereka anak-anak muda. Ya, anak-anak muda ini sudah keunggulan. Tapi Allah menambahkan satu lagi keunggulan mereka dibandingkan yang lain, yaitu amanu bi rabbihim. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan itu menjadi penting di tengah kondisi yang semakin tidak menentu di hadapan kita. Masa depan yang tidak menentu, karir yang tidak menentu, segala sesuatu yang tidak menentu. Diombang-ambingkan berbagai keadaan di sekitarnya. Ya, maka ya, kita perlu iman, kita perlu istiqamah, kita perlu amal beliau. Ya. Kita perlu bagaimana kemudian membentuk satu budaya pribadi ya, untuk menjadikan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita untuk melangkah. Ya, di tengah kondisi yang segala tidak menentu ini kita memerlukan pegangan. Dan pegangan itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa kita adalah hamba yang memang fakir tapi kita punya Allah yang maha kaya. Bahwa kita hamba yang memang lemah tapi kita punya Allah yang maha kuat. Bahwa kita hamba yang hina tapi punya Allah yang maha mulia. Kita hamba yang banyak dosa tapi punya Allah Subhanahu wa taala yang maha pengampun. Begitu seterusnya. Jadi keyakinan iman itu yang membuat seorang tentram di dalam hidupnya dan dia on the track, terus mencari ya apa yang kemudian bisa menjadi pegangan sebagai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang beriman kepada Allah, wa may yu'min billah, ya. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ini akan memberi petunjuk kepada hati. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sedangkan orang yang bertawakal kepada Allah itu mencukupi baginya. Ini keimanan ya. Siapa beriman kepada Allah itu yahdi qalbah. Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan barang siapa beriman kepada Allah ya yahda qalbuh menurut satu qiraat yang tidak masyhur, dia akan mendapati hatinya menjadi bahagia ya. Man ayqana bil ajri raghiba fis sabri. Karena dia yakin kepada Allah yang memberinya pahala-pahala dalam segala kesulitan, maka dia tertawa-tawa ketika mengerjakan kebaikan, ketika berjuang, ketika harus sedang bersabar ya. Batinnya ceria karena dia tahu kepada siapa dia bersandar, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kekuatan para pemuda itu adalah wazidnahum huda, dan kami tambahkan untuk mereka petunjuk kami. Nah, ini saat kita untuk banyak-banyak meminta petunjuk, karena dengan tantangan dunia maya yang mengglobal, ya, tantangan yang menyapa kita setiap hari sebagai ungkapan-ungkapan dari seluruh dunia yang kita perlu menyaring gitu ya. Kita perlu saringannya, ya, kita perlu untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa zidnahum huda. Ya, syaratnya tadi beriman kepada Allah, di mana Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh di dalam menjalankan menjalankan segala perintah Allah, ya, memenuhi hak-haknya Allah, lanahdiyannahum subulana, kata Allah, pasti akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Jadi siapa yang kemudian betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi larangan Allah, ketika dia bertemu ya
dengan kesulitan-kesulitan, niscaya kemudian akan ada jawaban melalui kemudahan-kemudahan yang juga adalah sebuah kebaikan yang berikutnya. Jadi wazidnahum huda, kata Allah, kami tambahkan petunjuk. Semua amal ketaatan itu membukakan pintu petunjuk kepada kita. Ya. Orang-orang tua kita dahulu, demikianlah yang mereka rasakan di dalam perjuangan yang sangat berat. Ya. Ini wazidnahum huda. Ya, kekuatan anak muda itu senantiasa mendapatkan petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah warabatna ala qulubihim. Kata Allah, dan kami jalin hati mereka, kami persatukan hati mereka, kami sambungkan hati mereka satu sama lain. Ini adalah petunjuk bagi kita semua juga untuk di dalam alam milenials ini kita senantiasa menyambung silaturahim, senantiasa mencari sinergi, kerjasama yang baik, ya, di dalam perjuangan-perjuangan kita. Warabatna ala qulubihim. Allah sambung pertautkan hati mereka satu sama lain. Ya. Kita perlu membangun solidaritas, dan ini kalau di usia muda lebih mudah gitu ya. Di usia tua semakin sulit orang bersatu di bawah satu panji. Ya. Sementara kalau di generasi yang lebih muda, ya, mereka tidak punya beban, mereka tidak punya penghalang-penghalang, ya, beban-beban yang bisa menghalangi mereka untuk berprestasi, berkontribusi dengan tetap menjalin sinergi. Idqamu faqalu, ya, warabatna ala qulubihim, idqamu faqalu, ingatlah ketika mereka berdiri tegak dan berbicara, ya. Inilah yang dilakukan oleh anak-anak muda. Take action, gitu ya. Lakukan sesuatu. Belalah agama Allah. Ya, belalah agama kita sendiri. Itqamu faqalu, seperti para ashabul kahfi tegak berdiri dan menyampaikan pesan-pesan tersebut. Ya, jadi itqamu faqalu warabatna ala qulubihim, kita akan kuat selama bersatu. Seperti ya, kita telah mendapati fenomena bersatu di sekitar kita, bahkan juga di kalangan para yang lebih luas gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita take action, itqamu faqalu, berdiri tegak dan menyampaikan sikap, ya, tanpa takut-takut, tanpa ragu-ragu. Ini menjadi rumus kemudaan milenials yang ingin kita kuasai. Jadi yang pertama muda, ya, namanya muda nggak harus muda umurnya, yang terpenting berjiwa muda. Yang kedua amanu birabbihim, iman. Jangan melalui hari-hari ke depan tanpa iman, karena akan ada begitu banyak yang membingungkan kita dari tanda-tanda hari kiamat yang akan terjadi. Jadi, yang kedua, setelah kita tadi muda dan beriman kepada Allah, yakinlah kepada Allah. Ya. Ini tidak mudah, tetapi luar biasa. Yang berikutnya adalah warabatna ala qulubihim, setelah amanu birabbihim wazidnahum huda, ditambahi dengan warabatna ala qulubihim, kami pertautkan satu sama lain hati mereka, kami sambungkan, ya,
kami jadikan mereka sinergi, kami jadikan mereka bersatu, mereka kompak ya. Tinggal insya Allah akhir berikutnya yang kemudian itqamu faqalu warabatna ala qulubihim itqamu faqalu. Mereka membangun jejaring persaudaraan yang kuat satu sama lain, ya, maka kemudian mereka take action, berdiri tegak dan menyuarakan dengan lantang apa yang menjadi kegelisahan mereka, apa yang menjadi keberatan mereka, apa yang menjadi apa yang mengganjal hati mereka. Ya, ini terutarakan, tersampaikan. Itqam faqalu, karena mereka tegak berdiri untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mulai satu kekuatan yang luar biasa di sini dari para pemuda milenials yang muda, yang beriman, yang mendapat petunjuk Allah, ya, yang kemudian menjadi seorang yang terikat satu sama lain dalam sinergi yang luar biasa ini. Hadirin hadirat, asatid ustadzat yang dimuliakan Allah, adik-adikku sekalian yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kita tertuju pada generasi millennials. Di pundak mereka bangsa, negara, agama ini kelak akan bertahan, ataukah semakin jaya, ataukah justru semakin redup, ya? Padahal kita punya cita-cita besar bersama menjadikan bangsa kita, bangsa Indonesia ini bangsa yang lebih baik, yang ketika nanti di tangan anak-anak kita menjadi lebih indah, lebih agung, lebih berwibawa, lebih berdaulat, lebih adil, lebih makmur, ya. Itu harapan kita semua. Tapi yang jelas adik-adik generasi milenial sudah harus mulai berpikir untuk menjadi orang-orang yang beriman, untuk menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk, ya, untuk menjadi orang-orang yang bersinergi dengan sesama, untuk menjadi orang yang senantiasa teguh, ya, senantiasa istiqamah, senantiasa take action, ya, bukan cuma perjuangan yang muda-muda, tapi bahkan yang senior-senior demikian. Take action, ya, lakukan sesuatu yang bisa mengubah, paling tidak mengubah diri kita sendiri menjadi lebih baik daripada kita di hari kemarin, ya. Ini saya kira yang dapat kita sampaikan sebagai sedikit pembuka wawasan yang adik-adik tentu bisa membaca di berbagai macam sumber, yang perlu bisa menemukan berbagai penyokong untuk memperkuat sifat-sifat achievement oriented tadi, ya, sebagai millennials yang mudah mengerti darinya itu bagaimana mereka senantiasa adaptif, melek teknologi, mereka mudah bosan, mereka gadget freak, mereka kritis, ya, dalam berpikir menanggapi satu kasus dan lain sebagainya. Demikian yang dapat disampaikan. Saya kembalikan kepada Ustadz moderator, guru kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.